Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Maliki. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirayasa dengan NIM 11112404244. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan terkait apa saja yang telah saya dapatkan di perkuliahan Hukum Internasional pertemuan ke-5 dan 6. Jadi pada pertemuan ke-5 dan 6 kita telah melakukan, setiap kelompok itu telah melakukan presentasi yang mana saya mendapatkan insight baru atau pengetahuan baru terkait hukum internasional, yaitu terkait dengan sumber hukum internasional. Nah, sumber hukum internasional ini diatur atau ditetapkan dalam pasal 28 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang menyebutkan bahwa sumber hukum internasional itu terbagi menjadi 4 atau terdiri dari 4 sumber hukum internasional, yaitu diantaranya ada perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, terus juga ada putusan pengadilan atau jurisprudensi. Pandangan RBKM ini mengatakan bahwa HI ini sebagai peraturan serta norma yang di dalamnya mengatur tindakan setiap negara serta entitas lainnya. Terus kita lanjut ke perbedaan sumber hukum internasional formal dan sumber hukum internasional material. Sumber hukum formal itu merupakan proses formal yang diakui metodenya oleh institusi yang berwenang menerbitkan ketentuan yang mengikat yang biasanya diterapkan dalam sebuah sistem hukum tertentu. Selain itu ada juga sumber hukum material, yaitu bukti-bukti baik secara umum maupun khusus yang menunjukkan bahwa hukum tertentu telah diterapkan dalam suatu kasus tertentu. Lalu kita lebih spesifik masuk ke perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional itu merupakan instrumen utama dalam hubungan pelaksanaan antar negara yang sifatnya tertulis. Nah, lebih lanjut itu kita diterangkan bahwa ada konvensi Wina yang menyatakan bahwa perjanjian internasional itu harus berbentuk tertulis, pesertanya itu negara, dan digunakan untuk membatasi ruang lingkup serta berlaku untuk sengketa antar negara. Nah, perjanjian internasional ini memiliki syarat yaitu berupa semua negara itu harus tunduk pada hukum internasional. Jika tidak, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai perjanjian internasional, melainkan hanya kontrak saja. Lanjut kita ke jenis perjanjian internasional berdasarkan jumlah. Perjanjian internasional itu terdiri dari perjanjian bilateral, perjanjian trilateral, perjanjian multilateral, regional, serta universal. Lalu kita masuk ke unsur-unsur hukum internasional, yaitu ada unsur faktual serta unsur psikologis. Lalu kita masuk ke sumber hukum internasional menurut para ahli. Di sini ada Mokhtar Kusumaatmadja itu menyatakan bahwa jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum dalam konteks HI ini, sumber HI dapat berasal dari praktik negara, organisasi internasional, entitas lain negara, dan tulisan para pakar HI. Lalu sumber hukum HI ini menurut dia dapat diartikan sebagai dasar kekuatan mengikatnya HI, metode penciptaan HI, serta tempat ditentukannya ketentuan-ketentuan HI. Dia juga menyatakan bahwa ada sumber hukum formil serta sumber hukum material. Sumber hukum formil ini merupakan bentuk resmi atau alat bukti yang menunjukkan suatu aturan itu benar-benar berlaku dan dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Selain itu, ada sumber hukum material, menurutnya itu didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual atau nyata yang dinyatakan oleh seorang ahli HI untuk menemukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu. Lalu kita selain Mokhtar Kusumaatmadja juga ada pendapat dari Joseph G. Stark. Itu menurutnya sumber hukum HI itu terdiri dari custom atau kebiasaan internasional, lalu juga ada traktat. Selanjutnya itu ada keputusan-keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, terus juristic works atau karya-karya yuridis, lalu ada keputusan atau ketetapan organ-organ lembaga internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang saya dapatkan di perkuliahan pertemuan 5 dan 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.